Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Wulandari dengan ujung NIM 119. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai desain industri. Desain industri adalah kreasi bentuk, konfigurasi, dan komposisi garis atau warna 2D atau 3D yang punya nilai estetis dan bisa diproduksi sebagai produk atau kerajinan. Desain industri ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dan hak ini diberikan kepada pendesain. Dan masa perlindungannya adalah 10 tahun sejak penerimaan dan permohonan, dan ini tidak akan bisa diperpanjang lagi. Kemudian ada syarat-syarat desain industri, yaitu ada 3. Yang pertama adalah novelty, di mana novelty ini adalah barang ini belum pernah diperjualbelikan, belum pernah dipamerkan ataupun diumumkan sebelumnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kemudian yang kedua, memberi kesan estetik. Beda dengan paten yang berfokus kepada fungsi teknis. Dalam kesan estetika ini barang tersebut harus menonjolkan suatu keindahan visualnya. Kemudian yang ketiga, bisa diproduksi secara industri, bisa dibuat massal atau berulang, baik pakai mesin maupun manual. Kemudian ada jenis desain industri. Jenis desain industri ini terbagi menjadi 2, yaitu 2 dimensi. 2 dimensi ini contohnya seperti motif batik, pola kain, desain kemasan, dan yang kedua itu ada 3 dimensi, di mana 3 dimensi ini seperti benda botol parfum, casing HP, kursi, ataupun bodi kendaraan. Kemudian dalam pendaftarannya ada beberapa cara, yaitu bisa melalui lewat portal desain industri di gip.go.id. Dengan langkah-langkah yang pertama adalah meregistrasi akun terlebih dahulu, kemudian cek kebaruan desain di PDKI Indonesia di gip.go.id. Kemudian setelah pengecekan itu dapat dilakukan dengan isi formulir. Yang keempat adalah dengan mengunggah dokumen seperti gambar desain, uraian, surat kepemilikan, dan lain-lain. Dan juga dalam pendaftaran ini melibatkan biaya. Jadi setelah unggahan dokumen itu harus bayar biaya untuk pengajuan. Kemudian yang terakhir, nanti akan terdapat verifikasi dan publikasi oleh DJKI. Dalam biayanya, jika UMK itu sekitar 250.000, secara umumnya 800.000, atau satu kesatuan desain itu bisa sekitar 1.250.000 rupiah. Dan hak prioritas ini kalau sudah daftar di negara anggota Konvensi Paris bisa klaim tanggal yang sama di Indonesia asal diajukan dalam 6 bulan. Dalam dasar hukum dan sistemnya di Indonesia ini memakai sistem first to file, yaitu siapa yang lebih dulu daftar dia yang berhak, bukan yang siapa dulu yang menciptakan, tapi siapa dulu yang mendaftarkan. Kemudian tanpa pendaftaran ke DJKI, desain tidak dilindungi. Sanksi pidana bagi pelanggaran penjara yaitu sekitar maksimal 4 tahun atau denda maksimal 300 juta rupiah. Kemudian demikian materi yang telah saya jabarkan sebelumnya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai dasar hukum atau syarat yang berkaitan dengan desain tadi. Desain tadi itu hak patennya, pemegang hak paten ini akan diberikan kepada yang mendaftar pertama. Jadi yang mendaftar pertama duluan ke DJKI ini akan mendapatkan hak pemegang hak paten. Tapi ketika ada yang mengklaim setelahnya bahwa itu logo mereka dan mereka bisa membuktikan secara empiris, maka hak paten pendaftar pertama akan di-cancel dan hak paten jatuh ke kreator logo yang terbukti. Kalau pemegang hak paten tercancel, pihak pertama yang daftar ini ingin tetap menggunakan logo tersebut, maka disarankan untuk mengubah beberapa elemen, nama, atau tagline-nya. Ini saya dapatkan dari pelatihan UMKM binaan Sudin Jakpus. Sekian dari materi yang telah saya paparkan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.